Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Filestea, mahasiswa semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan materi dengan judul pengeluaran untuk pangan dan status gizi. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai presentasi ini dengan pendahuluan. Jadi ada beberapa poin utama yang perlu kita garis bawahi di awal. Yang pertama adalah pengeluaran pangan adalah yang terbesar. Jadi untuk banyak keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah, uang yang mereka keluarkan untuk membeli makanan mencakup porsi terbesar dari total pengeluaran mereka. Nah, ini menjadikan pengeluaran pangan sebagai indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Yang kedua, hubungan erat dengan hukum Engel. Nah, fenomena ini sejalan dengan hukum Engel. Hukum ini menyatakan bahwa semakin rendah pendapatan sebuah keluarga, maka semakin besar persentase pendapatan yang harus mereka alokasikan khusus untuk pangan. Hal ini menyoroti bahwa pengelolaan ekonomi adalah kunci utama dalam menjamin akses keluarga terhadap gizi yang cukup. Nah, yang ketiga, aspek kualitas dan keragaman gizi. Nah, pengeluaran pangan itu tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kalori yang dikonsumsi. Ini berhubungan dengan kuantitas ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kualitas dan diversifikasi gizi atau keragaman. Nah, diversifikasi gizi inilah yang menjadi kunci utama dalam mencegah masalah malnutrisi dan juga hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Terus selanjutnya, indikator aksesibilitas pangan suatu populasi. Pengeluaran pangan dapat digunakan untuk memahami kemampuan ekonomi suatu kelompok populasi dalam mengakses pangan sehat dan bergizi yang pada akhirnya berdampak pada status kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir adalah relevansi pengeluaran pangan di tingkat mikro dan makro. Dari perspektif individu hingga nasional, analisis pengeluaran pangan memberi pandangan penting mengenai ketahanan pangan, kebijakan sosial, dan perekonomian suatu negara. Baik, teman-teman sekalian, mari kita bedah peran pendapatan rumah tangga sebagai variabel ekonomi penentu utama status gizi. Jadi pendapatan sangat menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dimakan oleh keluarga. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah pengaruh daya beli terhadap pola makan. Faktanya, rumah tangga dengan pendapatan yang rendah seringkali mereka terpaksa untuk memilih opsi makanan yang paling murah. Akibatnya mereka seringkali mengorbankan kualitas gizi demi harga yang dapat mereka jangkau. Nah, ini adalah dilema yang nyata yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, yang kedua adalah elastisitas pendapatan terhadap pangan. Kabar baiknya, ketika pendapatan keluarga meningkat, ada kecenderungan yang positif. Jadi, preferensi keluarga akan bergeser. Jadi, mereka akan beralih dari makanan yang hanya berkalori murah menuju bahan pangan yang bergizi tinggi seperti daging, sayur, buah-buahan. Jadi, kenaikan pendapatan punya dampak langsung pada peningkatan kualitas gizi. Lalu yang ketiga adalah implikasi gizi atau hidden hunger. Pendapatan yang terbatas meningkatkan risiko yang kita sebut dengan hidden hunger atau kelaparan yang tersembunyi. Ya, ini terjadi karena keluarga terpaksa memilih makanan yang hanya bertujuan untuk pemenuhan kalori asal kenyang saja, tanpa memperhatikan kebutuhan mikronutrien penting seperti vitamin dan mineral. Jadi intinya peningkatan pendapatan adalah prasyarat fundamental untuk perbaikan status gizi di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas variabel ekonomi penentu utama yang kedua, yaitu pengaruh harga dan inflasi terhadap status gizi masyarakat. Nah, ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dampak harga pangan tinggi. Nah, ketika harga pangan naik, terutama bahan-bahan yang sangat bergizi ya, seperti daging atau susu, maka daya beli keluarga menurun drastis. Jadi kenaikan harga ini langsung mengurangi aksesibilitas rumah tangga terhadap makanan sehat. Jadi semakin mahal, semakin sulit keluarga miskin untuk mendapatkannya. Nah, yang kedua, efek inflasi pada daya beli. Inflasi atau kenaikan harga secara umum, jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan real akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Akibatnya apa? Jadi rumah tangga menjadi tidak stabil dalam mengalokasikan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
Yang ketiga, substitusi bahan pangan. Saat harga protein hewani misalnya telur, daging, ikan itu tinggi atau meningkat, rumah tangga seringkali terpaksa mencari alternatif yang lebih murah. Nah, alternatif ini biasanya adalah makanan yang lebih banyak mengandung karbohidrat dan makanan olahan. Jadi substitusi inilah yang merusak kualitas diet keluarga karena mereka menukar gizi dengan kalori yang murah. Jadi singkatnya, harga pangan yang stabil dan terjangkau adalah kunci untuk memastikan masyarakat bisa terus mengakses gizi dengan baik. Untuk selanjutnya, mari kita fokus pada isu spesifik, yaitu pengeluaran untuk pangan ultra proses atau ultra processed food. Nah, ini adalah topik yang sangat relevan dengan pola konsumsi modern, ya. Jadi kita lihat ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah preferensi pangan ultra proses. Jadi mengapa makanan ultra proses ini sangat populer, ya? Karena yang pertama adalah jelas harganya yang terjangkau, yang kedua mudah didapatkan, dan karena mereka menggunakan bahan-bahan kimia, pengawet, dan lain sebagainya, sehingga daya tahannya ini cukup lama. Nah, faktor-faktor ini menjadikannya pilihan utama bagi banyak orang, meskipun kita tahu ya, kadang kandungan gizinya seringkali sangat rendah. Yang kedua adalah efek pada status gizi. Jadi konsumsi makanan ultra proses yang tinggi membawa risiko serius. Jadi risiko ini bukan hanya kekurangan nutrisi penting atau yang kita sebut dengan defisiensi nutrisi, ya, tetapi juga sangat berkontribusi pada masalah gizi lebih dan obesitas. Jadi ini adalah masalah beban ganda gizi. Yang ketiga, tren konsumsi di negara berkembang. Di negara-negara berkembang, peningkatan pengeluaran untuk makanan ultra proses ini sering terjadi seiring dengan urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Nah, dan perubahan gaya hidup. Jadi sayangnya tren ini terjadi dengan mengorbankan pola konsumsi makanan tradisional yang sebenarnya jauh lebih bernutrisi dibandingkan dengan ultra processed food. Jadi intinya kemudahan dan harga murah dari makanan ultra proses ini menciptakan dilema yang besar dalam usaha kita untuk mencapai status gizi yang optimal. Baik, untuk selanjutnya mari kita telaah lebih lanjut bagaimana pendidikan dan pengetahuan gizi memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah pangan. Kita fokus pada beberapa aspek. Yang pertama adalah efek pendidikan pada pengelolaan anggaran. Rumah tangga yang tingkat pendidikannya lebih baik cenderung lebih cerdas dalam menggunakan uangnya. Jadi mereka menjadi lebih selektif dalam berbelanja, memastikan setiap pengeluaran pangan ditujukan untuk membeli makanan dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Jadi bukan hanya sekedar mengisi perut, tapi mereka juga memikirkan intake makanan yang mereka konsumsi. Yang kedua adalah kampanye kesadaran gizi. Pendidikan gizi yang intensif dapat membantu kita untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Jadi masyarakat jadi mengerti betapa pentingnya memilih makanan sehat dan bergizi. Nah, selain itu kesadaran ini juga akan membantu mencegah pemborosan pada produk makanan yang sebenarnya tidak mengandung gizi penting. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang nutrisi seimbang. Nah, ketika masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai pola makan yang sehat, misal berapa banyak protein, vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, mereka akan mampu menyusun menu rumah tangga dengan lebih optimal. Jadi hasilnya, kebutuhan gizi terpenuhi dengan biaya yang efisien alias tidak perlu mahal untuk menjadi sehat. Untuk selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap prioritas pangan. Nah, dengan adanya pendidikan gizi yang memadai, keluarga akan mengubah prioritas belanjanya. Mereka akan mulai lebih memperhatikan nilai nutrisi dari suatu makanan. Jadi, bukan hanya melihat seberapa murah harganya atau seberapa banyak, seberapa besar kalorinya. Mereka akan lebih mempertimbangkan nutrisi apa yang tergantung
terkandung dalam makanan tersebut. Nah, ini adalah langkah fundamental menuju pola konsumsi yang lebih sehat. Nah, yang terakhir adalah pengurangan pengeluaran yang impulsif. Nah, pengetahuan yang baik tentang kandungan gizi juga membantu rumah tangga mengendalikan diri, sehingga mereka akan semakin sadar apa sih bahaya dari makanan ultraproses atau junk food, fast food gitu, sehingga mereka mampu mengurangi pembelian yang sifatnya mendadak atau impulsif terhadap makanan-makanan tersebut dan beralih ke pilihan yang makanan yang lebih sehat. Jadi intinya, edukasi gizi memberikan masyarakat untuk membuat keputusan finansial dan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang intervensi kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan anggaran negara dan perpajakan. Hal ini untuk mendukung perbaikan gizi. Nah, di sini kita punya beberapa poin utama. Yang pertama adalah subsidi pangan pokok. Nah, pemberian subsidi untuk bahan makanan strategis seperti beras atau gandum itu sangat penting ya. Jadi tujuannya adalah untuk membantu menurunkan harga sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa lebih mudah mendapatkan pangan dasar. Dan ini dapat meningkatkan aksesibilitas. Lalu yang kedua adalah tantangan penerapan subsidi. Namun ada tantangannya, terkadang subsidi yang terlalu fokus pada satu jenis pangan, misalnya hanya subsidi pada beras saja, itu justru akan menciptakan ketergantungan. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu usaha kita untuk mendiversifikasi atau membuat masyarakat itu mengkonsumsi makanan yang lebih beragam. Nah, yang ketiga adalah efek pajak gula. Nah, kita bisa menggunakan pajak sebagai alat. Pengenaan pajak pada makanan tinggi gula dan lemak bisa mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk yang tidak sehat. Di saat yang sama, ini secara tidak langsung dapat mendorong mereka atau masyarakat itu untuk memilih pangan yang lebih bergizi. Yang keempat, kombinasi transfer tunai dan bantuan pangan. Salah satu solusi adalah mengkombinasikan bantuan, ya, program bantuan yang berbentuk uang tunai atau voucher yang dikhususkan untuk membeli pangan sehat akan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih fleksibel bagi penerima. Dan yang terakhir adalah redistribusi fiskal untuk pangan. Kita perlu strategi alokasi anggaran yang jelas. Jadi anggaran negara itu harus lebih diarahkan pada pangan sehat melalui insentif. Insentif ini bisa digunakan untuk menekan harga pangan lokal yang bergizi sehingga akses makanan sehat ini menjadi merata bagi semua lapisan masyarakat. Baik, solusi berikutnya adalah fokus pada kebijakan rantai pasok atau alur distribusi makanan dari petani sampai ke meja makan tiap-tiap keluarga. Nah, kita punya 5 langkah utama di sini. Yang pertama adalah efisiensi distribusi pangan. Jadi kita harus mengoptimalkan seluruh rantai pasok. Nah, ini berarti memperbaiki logistik. Jadi bagaimana makanan itu diangkut dan mengurangi makanan yang terbuang saat perjalanan. Nah, hal ini akan otomatis menurunkan biaya transportasi dan harga eceran di pasar. Nanti langkah yang kedua adalah pengurangan food loss atau makanan terbuang. Kita butuh strategi khusus untuk mengurangi makanan yang terbuang, terutama setelah panen. Jadi upaya ini sangat penting untuk menstabilkan pasokan dan menekan harga pangan agar tidak melambung. Yang ketiga adalah investasi pada infrastruktur pangan. Kita harus berinvestasi pada pembangunan infrastruktur seperti tempat penyimpanan atau misal gudang pendingin dan sistem distribusi yang lebih efisien. Dengan infrastruktur yang baik, produk pangan bisa sampai ke konsumen dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Yang keempat adalah dukungan pada pasar lokal.
Nah, kita perlu membuat kebijakan yang memprioritaskan distribusi produk pangan yang berasal dari lokal. Nah, ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang lebih murah. Dan yang paling penting adalah makanan-makanan tersebut masih segar. Selain murah, juga segar. Yang kelima, insentif bagi pelaku rantai pasok. Nah, kita perlu memberikan insentif atau dorongan kepada para distributor, supplier, dan semua pelaku rantai pangan. Tujuannya apa? Agar mereka mau menekan biaya produksi dan transportasi. Hal ini akan mendorong efisiensi harga dan membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih wajar. Baik, sekarang mari kita fokus pada sisi negatif. Dampak pola pengeluaran yang tidak optimal terhadap status gizi masyarakat. Nah, ketika pengeluaran rumah tangga untuk pangan tidak tepat, kita melihat 3 dampak serius. Yang pertama adalah kekurangan gizi dan stunting. Nah, minimnya alokasi dana untuk membeli pangan bergizi menyebabkan anak-anak ini kekurangan gizi. Dampak terbesarnya terlihat pada periode krusial, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, yang dapat berujung pada kasus stunting atau pertumbuhan terhambat. Lalu yang kedua, anemia dan hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Karena fokusnya hanya pada mengisi perut dengan makanan murah seperti karbohidrat, seringkali terjadi kekurangan mikronutrien penting. Nah, kekurangan ini mencakup zat besi, lalu yodium, vitamin A. Nah, inilah yang kita sebut hidden hunger atau kelaparan tersembunyi yang bisa menyebabkan anemia dan masalah kesehatan lainnya meskipun perut sudah terisi kenyang. Lalu yang ketiga adalah pemilihan kalori murah. Rumah tangga dengan anggaran yang terbatas sayangnya cenderung memilih makanan yang fokusnya hanya pada kalori tinggi, tapi nilai nutrisinya sangat rendah. Mereka memilih yang murah dan mengenyangkan, tapi bukan yang menyehatkan. Sehingga pilihan ini justru memperparah masalah gizi buruk yang sudah ada. Jadi intinya, jika uang belanja makanan tidak dialokasikan dengan baik, dampaknya bukan hanya perut kosong, tapi kualitas kesehatan generasi kita di masa depan juga akan terancam. Dampak yang kedua yang akan kita bahas adalah dampak beban ganda malnutrisi. Yang pertama, kita akan memperhatikan fenomena transisi ke makanan cepat saji. Kita lihat bahwa pola pengeluaran masyarakat saat ini semakin bergeser. Masyarakat semakin banyak membeli makanan-makanan yang ultra proses dan fast food. Nah, untuk pergeseran inilah yang sangat meningkatkan risiko untuk mengalami kelebihan energi dan bahkan obesitas. Lalu yang kedua, adanya isu gizi lebih dan penyakit tidak menular. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan mengkonsumsi makanan ultraproses, angka kasus obesitas, lalu diabetes dan penyakit jantung juga ikut naik. Nah, inilah dampak langsung dari pola makan yang tidak sehat. Dan yang ketiga adalah kita akan menghadapi masalah ketimpangan gizi. Nah, ironisnya meskipun banyak keluarga yang sebenarnya mampu untuk membeli makanan, kualitas gizi yang mereka dapatkan itu seringkali tidak optimal. Nah, ini terjadi karena minimnya pemahaman atau literasi tentang gizi dan terlalu sering memilih-milih pangan atau yang bahan makanan yang instan atau tidak sehat. Jadi intinya, bagaimana kita membelanjakan uang untuk makanan sangat menentukan seberapa sehat kita sebagai masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja indikator ketahanan pangan nasional yang utama. Jadi di sini ada 3 pilar penting. Yang pertama adalah stabilitas pengeluaran. Nah, ketahanan pangan itu dinilai dari seberapa konsisten rumah tangga kita bisa mengalokasikan uangnya atau anggarannya untuk membeli pangan yang bukan hanya cukup, tapi juga bergizi dan aman. Jadi artinya mereka harus stabil, punya dana untuk makan makanan sehat. Nah, untuk yang kedua, pilar yang kedua adalah ketersediaan akses pangan. Nah, pilar ini berfokus pada kemampuan rumah tangga untuk
benar-benar mengakses dan membeli pangan. Pangan yang dibeli juga harus beragam, harus mencakup protein, sayuran, dan juga buah-buahan lokal. Jadi bukan hanya ada, tapi juga terjangkau dan lengkap. Untuk pilar yang ketiga adalah diversifikasi pangan atau keanekaragaman pangan. Nah, ini sangat penting. Ketergantungan pada satu atau hanya sedikit jenis komoditas pangan, misalnya, ini hanya makan nasi terus-menerus, adalah sinyal yang buruk. Nah, itu menunjukkan kerentanan ketahanan pangan kita, begitu. Kita harus mengurangi resiko itu dengan mendorong keanekaragaman pangan. Jadi semakin banyak pilihan makanan pokok yang kita konsumsi, semakin kuat ketahanan pangan kita. Nah, singkatnya adalah ketahanan pangan yang kuat berarti masyarakat mampu secara stabil membeli berbagai macam makanan yang bergizi. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi strategis dalam konteks ketahanan pangan nasional. Nah, untuk selanjutnya, mari kita fokus pada solusi penting, yaitu peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Nah, mengapa hal ini penting? Karena jika ekonomi rumah tangga kuat, kemampuan mereka untuk membeli makanan yang bergizi itu juga akan membaik. Ada 3 langkah utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM. Nah, kita harus memperkuat program-program pelatihan kerja bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi kunci. Tujuannya sangat sederhana, yaitu agar mereka bisa meningkatkan pendapatan dan berdiri secara mandiri. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pilihan makanan sehat pun semakin beragam, seperti itu. Lalu untuk poin yang kedua atau langkah yang kedua adalah program peningkatan daya beli real, yaitu peningkatan pendapatan ini sangat vital. Ketika daya beli real naik, rumah tangga ini akan mampu mengakses pangan dengan kualitas gizi yang lebih baik. Nah, hal ini akan membantu kita menghindari jebakan di mana keluarga terpaksa didominasi oleh pilihan pangan yang murah yang seringkali gizinya itu rendah atau rendah gizi. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah kebijakan pemberdayaan perempuan. Perempuan memegang peran penting dalam urusan gizi. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melalui pelatihan keterampilan dan dukungan finansial. Ketika pendapatan perempuan itu tinggi atau meningkat, ini terbukti secara signifikan dapat memperbaiki kondisi gizi dan pendapatan seluruh keluarga. Baik, untuk solusi berikutnya adalah fokus pada strategi harga dan ketersediaan pangan lokal. Ada 3 pendekatan yang akan kita terapkan, yaitu yang pertama adalah dukungan pada pertanian lokal. Nah, kita ini perlu memberikan insentif atau semacam dorongan atau bantuan khususnya bagi para petani-petani kecil gitu. Tujuannya adalah supaya mereka mau menanam lebih banyak sumber pangan bergizi seperti sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan gitu. Dengan dukungan ini, biaya produksi mereka bisa ditekan dan otomatis harga pangan bergizi di pasar juga jadi lebih murah. Lalu untuk pendekatan yang kedua yaitu diversifikasi pangan lokal. Kita harus terus mendorong masyarakat untuk mengubah pola konsumsi mereka. Jadi jangan lagi terlalu bergantung hanya pada satu jenis komoditas, misalnya hanya beras terus. Nah, kita harus mulai mengadopsi dan mencintai produk-produk lokal lain seperti umbi-umbian, biji-bijian. Nah, dengan demikian pasokan pangan kita akan jadi lebih aman dan lebih beragam. Untuk yang ketiga yaitu optimasi rantai distribusi pangan. Nah, rantai distribusi dari petani sampai ke tangan konsumen itu seringkali tidak efisien. Nah, tugas kita adalah mengurangi food loss atau makanan yang terbuang dan menekan biaya distribusi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan efisiensi seluruh rantai pasok. Jika rantai distribusinya mulus dan efisien, maka harga pangan yang bergizi di pasar itu akan menjadi lebih terjangkau bagi semua orang. Begitu. Terakhir, kita beralih ke poin krusial yaitu intervensi kebijakan lintas sektor. Nah, untuk mengatasi masalah gizi yang kompleks ini,
kita tidak bisa bekerja sendiri begitu. Jadi kita perlu bekerja sama dari berbagai sektor. Nah, di sini ada 3 langkah kebijakan utama. Yang pertama adalah reformasi subsidi pangan. Jadi, kita harus menata ulang skema subsidi pangan yang ada. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa subsidi itu benar-benar tepat sasaran. Subsidi juga harus menjangkau rumah tangga yang paling rentan, terutama mereka yang sangat membutuhkan dukungan gizi tinggi. Jadi uang negara harus sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Untuk yang kedua adalah kampanye pendidikan gizi. Pendidikan ini adalah kunci, sehingga kita perlu mengintegrasikan edukasi tentang pilihan pangan sehat ke dalam kurikulum sekolah dan program-program di masyarakat. Jadi dengan pengetahuan gizi yang baik, diharapkan masyarakat itu bisa menggunakan uang mereka untuk belanja makanan yang lebih efisien dan tepat begitu, sehingga gizi dalam keluarga pun juga akan meningkat. Lalu yang ketiga adalah regulasi terhadap pangan ultraproses. Nah, untuk mengendalikan konsumsi makanan tidak sehat, kita perlu adanya regulasi. Nah, ini bisa berupa penerapan pajak pada produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi. Nah, selain itu, perlu juga ada pembatasan iklan untuk makanan ultraproses agar masyarakat, khususnya anak-anak, tidak terus-menerus didorong untuk mengkonsumsinya. Nah, dengan menjalankan ketiga intervensi lintas sektor ini, kita akan berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bergizi. Nah, sebagai penutup dari presentasi kali ini, mari kita tarik kesimpulan dari semua pembahasan kita mengenai pengeluaran pangan dan status gizi. Yang pertama, pengeluaran pangan yang dilakukan oleh keluarga adalah cerminan langsung dari kapasitas ekonomi mereka. Ini menunjukkan seberapa mampu mereka memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk mendapatkan makanan yang berkualitas tinggi dan mencukupi. Lalu yang kedua, hubungan antara pengeluaran pangan dengan status gizi itu sangat erat namun juga kompleks. Ini melibatkan interaksi antara daya beli keluarga, harga pangan di pasar, dan seberapa paham keluarga tersebut akan literasi gizi. Dan yang ketiga, peningkatan daya beli jelas memainkan peran yang sentral. Jika keluarga punya uang berlebih, mereka bisa memilih makanan yang lebih bergizi dan beragam, yang otomatis dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Tapi uang saja tidak cukup. Literasi gizi yang baik menciptakan efisiensi dalam belanja. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk makanan bisa menghasilkan manfaat gizi yang paling maksimal bagi keluarga. Oleh karena itu, mengoptimalkan pengeluaran pangan ini memerlukan strategi terpadu. Jadi strategi ini harus melibatkan kebijakan fiskal seperti pajak atau subsidi, lalu juga menjaga stabilitas harga pangan, dan yang paling penting terus meningkatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keragaman pangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses dan kemampuan untuk mendapatkan gizi yang terbaik. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.